Pemirsa, hanya gara-gara menolak pesanan cuci pakaian saat toko hendak tutup, seorang wanita lanjut usia pemilik laundry menjadi korban penganiayaan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, akibat kejadian ini korban terluka parah di kepala hingga harus mendapati 6 jahitan. Perempuan lansia pemilik usaha laundry ini bersimbah darah akibat alami luka parah di kepala bagian kiri usai dianiaya seorang pria di Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang berusaha kabur dari lokasi kejadian berhasil tertangkap warga. Peristiwa penganiayaan ini bermula saat korban menolak pesanan cucian pakaian milik pelaku karena toko hendak tutup. Tak terima penolakan pelaku, emosi langsung memukul korban berulang kali dengan tangan kosong. Akibat penganiayaan, korban alami luka robek di bagian kepala kiri dan harus mendapatkan 6 jahitan. Hindari amuk warga, pelaku langsung diamankan petugas unit Reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Ingin memasukkan laundry, kemudian bahwa si toko laundry tersebut sudah tutup, sehingga emosi dan kemudian melakukan pemukulan atau penganiayaan. Korban sementara ini kami cek mengalami luka di kepala bagian kiri, kurang lebih ada 6 jahitan. Kini pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria jadi korban pembacokan seseorang di area Tomang, Grogol, Jakarta Barat. Dugaan penganiayaan karena masalah asmara. Dalam video yang direkam warga, korban dalam kondisi terluka parah usai dianiaya seseorang dengan senjata tajam, terutama di bagian kepala dan tangan. Kejadian di Jalan Tomang Utara 1, belakang Roxy, Jakarta Barat. Menggunakan sepeda motor, warga membawa korban ke layanan medis terdekat. Belum diketahui pasti penyebab penganiayaan korban, namun ada dugaan terkait asmara. Parah. Jawa Barat, di mana seorang pria membawa senjata tajam ini mengamuk di Jalan Ibrahim Aji, Garut. Ya, pria diduga anggota polisi tersebut merusak warung dan mendatangi rumah anggota DPR RI. Adapun warung orang loh. Turunkan. Enak turunkan. Pria yang diduga anggota polisi dan mabuk ini tiba-tiba mengamuk dan merusak warung di Jalan Ibrahim Aji, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Polisi yang mendapat laporan langsung datangi lokasi. Pelaku yang juga membawa senjata tajam ini akhirnya disergap warga bersama polisi dan sempat mendapat amukan warga yang kesal. Sebelumnya, pria berinisial L tersebut mengamuk dan merusak di kolam dan pekarangan rumah warga. Ulah pelaku membuat warga ketakutan dan memilih menjauh. Itu orang itu tiba-tiba datang atau gimana? Tahu pas saya kemarin itu udah ngamuk-ngamuk sini bawa samurai. Terus yang Bapak lihat seperti apa dia itu? Iya besar, udah gemuk, pakai bawa mobil dah. Terus mobil apa itu? Mobil kalau nggak salah mobil putih. Terus dia itu ngerusak atau ngomong apa gitu? Kalau ngerusak saya nggak lihat, katanya sih ngerusak. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pelaku yang diduga anggota polisi tersebut mengamuk dan mendatangi rumah anggota DPR RI dari Garut, Ade Ginanjar. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan penjaga loket karcis di Terminal Bangkalan, Jawa Timur menjadi korban kekerasan. Ya, korban dipukul oleh seorang pria yang dikenal sebagai preman terminal. Terjadi keributan antara sejumlah orang di terminal kota Kabupaten Bangkalan antara seorang perempuan penjaga loket tiket bus di Terminal Bangkalan, Jawa Timur dengan preman terminal di tempat yang sama korban bekerja.
Insiden ini bahkan diwarnai aksi pemukulan terhadap korban bernama Diana Novita. Berawal saat terjadi cekcok mulut antara anaknya korban dengan petugas loket tiket bus lainnya terkait penumpang. Melihat hal ini, korban berusaha melerai dengan cara memegangi anaknya agar tidak melanjutkan keributan tersebut. Namun saat itulah korban tiba-tiba dipukul pada bagian belakang kepalanya oleh seorang laki-laki berinisial HS. Akibatnya keributan makin pecah, namun akhirnya berhasil diredam petugas terminal. Usai kejadian tersebut, korban lalu melaporkan aksi pemukulan ini ke Mapolres setempat dengan disertai bukti hasil visum dari rumah sakit. Korban menyatakan pelaku pemukulan yang berinisial HS memang sudah lama menyimpan dendam pada dirinya. Hal ini karena ia selalu menolak membayar jatah uang keamanan pada pelaku yang dikenal sebagai preman terminal. Taunya saya kok ceplok ke kepala saya, di belakang saya. Loh, saya lihat gini, tuh Hamsi gitu. Saya gini, kamu tuh ngapain mukul saya, tak gituin. Akhirnya, awas kamu di sini di terminal, kamu jangan di sini, jangan berulah, gitu Hamsi itu. Gitu loh. Alasan sampai dipukul kenapa katanya? Lah itu tidak ngerti saya, kenapa saya kok dipukul gitu Pak. Jadi saya takut terjadi perkelahian, saya pegang anak saya gitu loh, saya lerai, takut terjadi perkelahian. Menurut korban, pelaku HS memang selalu meminta jatah secara paksa pada setiap loket karcis. Namun korban selalu menolak membayar jatah preman tersebut sehingga pelaku diduga memiliki dendam yang akhirnya dilampiaskan saat keributan terjadi. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang pelaku pencurian motor tertangkap basah oleh korbannya saat beraksi. Pelaku sempat berduel dengan korban hingga berakhir dihajar massa dan babak belur. Seorang pelaku pencurian terekam CCTV hendak melakukan aksi pencurian sebuah motor sport di halaman parkir sebuah kafe di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ketahuan oleh korban dan terlibat perkelahian. Aksi ini memancing emosi warga untuk membantu korban memukuli pelaku hingga babak belur. Korban menuturkan aksi pencurian motor terjadi saat dirinya tengah membuang air kecil di dalam kafe. Dirinya curiga mendengar suara motornya dicongkel pelaku dan bergegas keluar hingga akhirnya terlibat baku hantam. Dibantu warga, pelaku menjadi bulan-bulanan masa hingga babak belur. Sebelum saya masukin motor, saya langsung masuk ke WC. Nah, pas di WC itu, saya lagi BAB, saya kayak dengar, kok kayak ada orang di depan. Banyak saya cepat, saya keluar. Nah, pas saya keluar, saya lihat ada orang di motor nih, bobol. Saya langsung, nggak pakai nanya, saya langsung pukul orangnya sampai orangnya langsung jatuh. Akhirnya dia kabur kan, kabur ke temannya di sebelah sini. Pas naik motor saya kejar, saya tangkap lagi, saya tarik lagi, saya seret sampai sini sampai warga datang. Pelaku kini mendekam di jeruji besi Polres Jakarta Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu seorang pelaku lain berhasil kabur dan masih dalam pengejaran Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, para pelaku kejahatan di ibu kota semakin nekat. Ya, tak hanya malam hari, para pelaku pencurian motor kini juga beraksi pada pagi hari. Seperti di Kemayoran, di mana maling motor beraksi di mes karyawan toko interior. Memanfaatkan pintu gerbang yang tak terkunci, satu dari dua pelaku curanmor masuk ke halaman sebuah mes karyawan toko interior di Jalan Cempaka Baru 1, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski menyadari adanya kamera CCTV yang memantau, pelaku tetap nekat beraksi. Hanya membutuhkan waktu singkat, pelaku menjebol kunci motor dan membawa kabur satu motor bersama rekannya yang menunggu. Aksi curanmor ini terjadi pada pagi hari saat sejumlah karyawan masih tertidur lelap. Sejumlah tetangga sempat melihat kejadian tersebut, namun tak menaruh curiga karena mengira para pelaku adalah karyawan penghuni mes. Sekitar jam 7:30 itu posisi gerbang udah digrendel lah, tapi memang nggak dikunci. Juga posisi motor juga nggak dikunci cakram. Sebenarnya dari CCTV itu ada orang lah melihat, cuma dianya itu nggak ngeh bahwasanya yang ngambil itu curanmor ataupun maling motor itu. Dikira dari tim kita yang ambil motor. Itu pelaku ada berapa orang? Dilihat dari CCTV itu ada 2 orang, yang satu standby di motor, yang satu masuk.
Berbekal bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan, pemilik toko telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemayoran. Kejadian ini diharapkan menjadi bahan perhatian agar selalu waspada saat memarkirkan kendaraan, mengingat aksi kejahatan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa viral isu teror pocong yang disebut-sebut menjadi modus kejahatan di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang akhirnya mendapat respon serius dari aparat kepolisian. Ya, Polsek Cipondoh meningkatkan patroli dan mengimbau warga agar tetap waspada. Ya itu. Udah pegang. Waduh, ini dia. Warga Cipondoh, Kota Tangerang dibuat resah dengan teror pocong gadungan. Dalam video yang viral disebutkan pocong gadungan membuat teror dengan menakut-nakuti warga hingga warga tersebut kabur dari rumahnya. Saat itulah pocong gadungan merampok dan mencuri barang-barang berharga dalam rumah. Merespons viralnya informasi tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota langsung meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari. Kalau untuk di Cipondoh sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Gitu. Himbauan buat masyarakat Cipondoh dan Kota Tangerang apa sih, Pak? Intinya ya kita menghimbau untuk warga tetap hati-hati, jaga keselamatan masing-masing. Ya namanya terkait keamanan itu tanggung jawab kita bersama. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan jika menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ruang kelas di SMA N7 Mataram ambruk saat jam sekolah berlangsung. Ya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sebagian besar siswa sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Astagfirullahaladzim semuanya. Jo, ngapain kamu nasing Jo? Allah Akbar. Ruang kelas di SMA N7 Mataram ambruk. Sejumlah siswa bahkan sempat tertimpa reruntuhan bangunan sekolah. 5 siswa yang saat kejadian berada di dalam ruangan mengalami luka ringan dan langsung mendapat penanganan medis. 1 siswa sempat dirujuk ke rumah sakit untuk observasi. Sebelum kejadian kondisi bangunan tidak menunjukkan tanda kerusakan. Jadi saat itu siswa sedang sholat zuhur berjamaah seperti biasa. Nah, yang ada di dalam kelas itu adalah siswa yang tidak melaksanakan 5 siswa sebenarnya di sana. Cuman yang 1 sudah duluan keluar, yang 4 ini alhamdulillah bisa keluar dengan selamat, tidak hanya lecet, cedera sedikit saja dan sudah kami bawa langsung ke rumah sakit kota, ke puskesmas. Kebetulan lihat di belakang ini kan puskesmas, langsung ditangani dan boleh pulang. Hanya 1 masih yang perlu observasi, kami dirujuk ke rumah sakit kota. Pihak sekolah kini menutup sementara 3 ruangan yang berada dalam satu struktur bangunan dan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan keamanan bangunan sekolah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rian Fujiawan, iNews melaporkan. Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggelar unjuk rasa besar-besaran. Ya, mereka mendesak kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dosen diusut tuntas. Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kantor rektorat setempat. Mahasiswa memadati gedung berlantai 3 tersebut dengan membawa berbagai poster dan spanduk mendesak kasus kekerasan seksual yang dilakukan dosen segera diusut tuntas. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta mengatakan aksi mahasiswa merupakan akumulasi kemarahan atas belum tuntasnya kasus tersebut. Mahasiswa menuntut rektorat selesaikan kasus dalam waktu 3 hari dan menuntut pelaku dinonaktifkan. Peristiwa dugaan kekerasan seksual terjadi sejak 2013 silam dan terjadi di beberapa fakultas dan diduga melibatkan 8 dosen. Sejumlah pihak telah diperiksa termasuk oknum dosen selaku terlapor hingga sejumlah mahasiswi.
Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pertama itu untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas, dalam tempo 3 hari, karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu. Harus ada prosedur yang harus kami lalui, artinya kami harus mem-BAP beberapa pihak terkait dengan kasus ini, dan itu memang memerlukan waktu. Dan saya sangat berharap mahasiswa bersedia membantu kami untuk menyelesaikan hal ini. Kenapa? Karena kami tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh mahasiswa untuk collecting data dan melakukan konfirmasi juga. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya harus mem-BAP terlapor, saksi dan juga korban gitu. Satgas menegaskan terus mendalami kasus yang mencuat setelah viral di media sosial. Hasil pemeriksaan bakal menjadi bahan rekomendasi yang akan diserahkan kepada rektor. Nantinya rektor akan memutuskan terkait kasus ini, apakah oknum dosen terbukti bersalah atau tidak. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.